Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai perintah dasar Linux. Ini adalah tampilan awal pada VirtualBox. Langkah pertama adalah kita klik Start. Setelah itu akan masuk pada tampilan seperti ini. Setelah itu kita masukkan user dan password. Dan saat ini user sudah dapat digunakan. Baiklah, fungsi Linux yang pertama adalah date untuk menampilkan tanggal hari ini. Selanjutnya pwd berfungsi untuk mencari path dari direktori atau folder yang Anda gunakan saat ini. Selanjutnya uname yang berfungsi untuk menampilkan versi kernel yang dipakai, tanggal instalasi, dan jenis arsitektur sistem operasi. Selanjutnya uname-a yang berfungsi untuk menampilkan mesin versi kernel yang dipakai dan jenis arsitekturnya. Hostname-i yang berfungsi untuk menampilkan alamat ID dan jaringan address-nya. Selanjutnya hostname-i besar yang berfungsi hanya menampilkan alamat IP jaringannya. Help perintah ini berfungsi sama saja dengan man, namun hasil yang dimunculkan lebih ringkas. Perintah who. Perintah ini digunakan untuk menampilkan user pada saat ini dipakai. Selanjutnya ls merupakan perintah dasar pada Linux yang digunakan untuk melihat konten atau isi direktori. ls-r akan membuat daftar semua file yang ada di subdirektori. ls-a akan menampilkan file yang tersembunyi. ls-al akan membuat daftar file dan direktori yang memuat informasi mendetail seperti version, ukuran, pemilik. Selanjutnya perintah jobs. Perintah jobs akan menampilkan semua jobs saat ini beserta dengan statusnya. Do merupakan perintah dasar Linux yang berfungsi untuk mengecek seberapa banyak space yang digunakan oleh suatu file atau direktori. Sedangkan do-minha berfungsi untuk menambahkan argumen ke baris perintah. Selanjutnya df untuk mendapatkan laporan tentang penggunaan disk space system. Selanjutnya perintah df-m untuk melihat laporan berupa satuan megabyte. Selanjutnya perintah sudo berfungsi untuk menjalankan taks yang memerlukan hak akses, permission, administratif atau root. Selanjutnya who yang berfungsi untuk mengganti user ID. Selanjutnya locate
digunakan untuk mencari file. Fungsinya sama seperti command pencarian di OS Windows. Selanjutnya, fungsi mkdir yang berfungsi untuk membuat direktori baru. Selanjutnya, grep. Anda bisa melakukan pencarian di semua teks di dalam file yang diberikan. Selanjutnya, fungsi set untuk melakukan filter teks. Selanjutnya, perintah moon. Perintah ini berfungsi untuk membuat isi partisi. Selanjutnya, perintah unmount yang berfungsi untuk memutuskan perintah mount pada folder. Perintah nano, perintah ini digunakan sebagai text editor yang tidak perlu membuka jendela baru. Selanjutnya, fungsi cat. Perintah ini berfungsi untuk membuat daftar konten atau isi file pada standar output. Ping berfungsi untuk mengecek status konektivitas ke server. Selanjutnya, perintah kill. Perintah ini akan mengirimkan sinyal tertentu ke aplikasi yang bermasalah dan memberi instruksi kepada aplikasi tersebut untuk berakhir atau mati dengan sendirinya. Kill -9 yang berfungsi untuk menghentikan program dengan menggunakan sinyal. Selanjutnya, perintah clear yang berfungsi untuk membersihkan jendela terminal. Perintah ifconfig yang berfungsi untuk melihat IP yang sedang terkoneksi dan network device apa saja yang tersedia. Selanjutnya, perintah awk. Perintah ini berfungsi untuk memindahkan teks dan memproses bahasa. Selanjutnya, fdix -i
yang berfungsi untuk menampilkan list partisi pada perangkat. Fungsi kuota berfungsi untuk menampilkan ruang disk dan batasannya. Selanjutnya, perintah user add. Perintah dasar Linux yang digunakan untuk membuat user baru. Selanjutnya, perintah ps yang berfungsi untuk menampilkan snapshot proses yang sedang berjalan. Perintah ssh yang berfungsi untuk mengakses komputer dari jarak jauh. Selanjutnya, perintah bg untuk membuat proses foreground untuk berjalan di background. Selanjutnya, fungsi fg yang berfungsi untuk membuat background proses menjadi foreground proses. Perintah man yang berfungsi untuk menampilkan manual penggunaan dari program. Perintah history yang berfungsi untuk mengecek kembali command yang sudah ditambahkan sebelumnya. Perintah top akan menampilkan daftar proses yang sedang berlangsung dan seberapa banyak ruang CPU yang digunakan oleh tiap proses tersebut. Perintah zip yang berfungsi untuk memproses file ke arsip zip. Dan selanjutnya, perintah unzip untuk mengekstrak file zip. Selanjutnya, perintah tar merupakan perintah Linux yang paling banyak digunakan untuk mengarsipkan banyak file ke dalam tarball. Perintah head berfungsi untuk melihat baris pertama dari semua file teks. Dan sedangkan head min n3 berfungsi untuk menampilkan 3 baris pertama. Selanjutnya, perintah tile. Perintah tile memiliki fungsi yang sama dengan perintah head. Perintah tile akan menampilkan 10 baris terakhir dari suatu file. Perintah diff adalah perintah dasar Linux yang membandingkan konten atau isi dua file berdasarkan baris demi baris. Perintah cd untuk menjelajahi file dan direktori Linux. Selanjutnya, fungsi cd dengan 2 tanda titik untuk memindahkan satu direktori ke atas. Cd dengan tanda penghubung untuk berpindah ke direktori sebelumnya. mv untuk memindahkan file meskipun sebenarnya bisa digunakan untuk menggantikan atau mengubah nama file. Selanjutnya, perintah rmdir yang berfungsi untuk menghapus direktori.
perintah dasar pada Linux yang berfungsi untuk menghapus direktori beserta isinya. Selanjutnya, fungsi reboot yang berfungsi untuk menghidupkan ulang atau melakukan restart sistem. Setelah itu, kita masukkan kembali username dan password. Dan perintah terakhir adalah power off untuk mematikan mesin yang sedang berjalan. Baiklah, inilah penjelasan dari saya mengenai perintah dasar Linux. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.